Perseteruan dan konflik panas yang terjadi antara Jerings dan pegiat media sosial Adam Denny memasuki babak baru. Pelimbahan berkas perkara dugaan pengancaman telah dianggap lengkap atau P21 dan proses tersebut telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dan pada saat ditemui di Kejaksaan Negeri Pusat, Jerings ditemani sang istri dan juga kuasa hukumnya menjalani proses hukum. Jerings pun mengatakan jika dirinya akan siap dan jantan untuk menghadapi apapun yang terjadi ke depannya. Dan tidak lama kemudian, Jerings pun ditetapkan oleh jaksa untuk ditahan. Maka seperti inilah saat Jerings tiba di Kejaksaan Negeri Pusat dan pada akhirnya menggunakan rompi tahanan untuk ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Jerings, sedikit saja saya hadir sebagai bentuk kooperatif, sikap kooperatif saya untuk menjalani tahap kedua. Terima kasih. Siap untuk kemungkinan ditahan. Gimana, Bli? Kemungkinan penahanan kita berharap tidak, tapi kita akan ikuti proses di sini ya. Oke, menghormati proses hukum ya. Iya. Bli, siap Bli, ditahan Bli. Nanti waktu ditahan Bli jadi duta BNN gimana, Bli? Jalan terus. Langsung ya, Bli. Maaf ya. Nah, intinya semua ini akan saya hadapi dengan gentleman. Terima kasih. Pak, ini di kemana ini ya, Pak? Iya. Langsung dipakai rompi. Tahanan Bli. Ya, ditahan di mana, Bli? Bli gimana Bli, langsung ditahan Mbak? Mbak Nora gimana di Jakarta dulu Kak Nora? Adam Denny pun yang melaporkan Jerings ke pihak kepolisian pun mengatakan bahwa dirinya memang sudah bertekad tidak akan mencabut laporannya terhadap Jerings karena ingin memberikan pelajaran dan efek jera kepada Jerings atas apa yang telah dilakukannya kepada dirinya. Selain itu juga Adam Denny berharap bahwa ke depannya setelah Jerings menjalani dan melewati proses hukum yang ada bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Ya komentar kalau dari gue pribadi sih sebenarnya puas nggak puasnya sih biasa aja ya. Cuma memang goalnya gue pengen setelah gue melaporkan, gue pengen kasus ini memang sampai ke ranah pengadilan dan berkomitmen untuk tidak mencabut laporan di tengah perjalanan kasus ini. Dan alhamdulillah kasusnya sudah dinyatakan P21. Per hari ini pun berkas barang bukti dan tersangka saudara J juga sudah dilimpahkan dan sudah ditahan juga. Harapan saya sih untuk saudara J ya, semoga dengan adanya kasus kedua kalinya ini yang langsung kepada saya, berhadapan dengan saya, semoga bisa menimbulkan efek jera dan saudara J bisa berubah 180 derajat lebih baik dari sebelumnya. Jangan sampai ketika memang nanti hakim sudah memutuskan vonis hukuman lalu bebas kembali ke seperti kasus yang dulu, belum ada sebulan sudah membuat keramaian kericuhan lagi di sosial media. Karena memang saya pengennya saudara J ini kembalilah berkarya sebagaimana mestinya musisi. Jujur ya, dari hati saya sangat menyukai karya-karya dari beliau, apalagi bandnya SID. Kita semua hafal lah lagunya zaman-zaman kita masih sekolah dulu, itu sih paling. Itu jelas, karena memang di sini juga saya sekaligus menyampaikan pesan ya, terutama untuk beberapa public figure dan influencer yang mempunyai nama di kalangan masyarakat, namanya sudah besar, untuk tidak berperilaku seperti saudara J, dan yang paling utama jangan sampai memandang orang sebelah mata, karena memang kan saya dianggap remeh, apalagi sampai ditantang tanding hukum, dibilang bukan siapa-siapa. At least saya bergaul dengan siapapun, tidak memandang pakaian, tidak memandang status sosial, apalagi memandang jumlah angka follower. Kita harus sesama menghargai satu sama lain, karena kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Ya saya rasa itu mungkin statement yang baik, statement yang bijak yang dikeluarkan oleh saudara J. Karena kalau kita lihat perbandingan kasus saya dengan kasus yang dia hadapi dengan ID waktu itu, dia masih agak bersih tegang. Ketika sidang pun dia masih berstatement bersih tegang. Nah saya bersyukur lah, maksudnya ketika adanya kasus dengan saya, dia lebih bijak, statementnya tidak banyak tidak banyak bersih tegang dengan apapun lagi lah, tidak berkuar-kuar lagi. Ya mungkin ini sudah menjadikan pembelajaran hidup untuk dia, untuk membuat
hidup lebih baru lagi nanti ketika memang kasus ini selesai. Bisa dibilang kan untuk mengenangannya. Jadi gini, apapun yang sedang dihadapi saudara J saat ini merupakan konsekuensi yang dia lakukan ketika memang tiba-tiba menelpon saya dan mengancam. Dan apalagi ketika saya mencoba mediasi sebelum melaporkan, dia merendahkan, menantang. Udah kayak harga diri saya, ya saya punya harga diri. Maka dari itu ketika harga diri saya diinjak-injak, saya mau nggak mau harus membuat dia jera. Nah, ini konsekuensi yang harus dihadapi, bukan kemauan dari saya. Karena ketika memang proses mediasi sebelum saya laporkan dia itu berjalan dengan baik, syarat saya untuk membuat saudara J itu membuat video permintaan maaf dilakukan, tidak akan ada kasus ini berjalan sampai persidangan. Itu. Datang kemana nih? Jenguk? Oh enggak. Kalau persidangan iya jelas. Ibarat kata ketika memang nanti dari pengadilan akan ada pemanggilan saya untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi korban ya kalau tidak salah. Itu saya akan hadir terus-terusan. Mungkin jika memang akan dihadapkan lagi dengan saudara J, saya akan lakukan itu. Karena memang kita harus menaati prosedur hukum, proses hukum yang berlaku di negara ini. Pihak Kejaksaan Negeri Pusat pun mengatakan bahwa alasan menahan Jerings disertai atas dasar alasan subjektif dan objektif. Dan alasan objektifnya adalah karena dugaan pasal yang dituju kepada Jerings terdapat ancaman hukuman 6 tahun penjara. Maka seperti inilah penjelasan pihak Kejaksaan Negeri Pusat dengan alasan menahan Jerings. Oke, rekan-rekan media yang saya hormati dan sahabat-sahabat saya juga. Pada hari ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerima penyerahan tersangka, berkas perkara, dan barang bukti yang dikenal sebagai tahap 2 terhadap tersangka atas nama IGD Aryastina alias Jering SID. Pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 15 sampai proses berjalan selesai baru saja. Sahabat-sahabat wartawan telah mengikuti. Telah dilaksanakan penyerahan tersangka, berkas perkara dan barang bukti dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, yaitu mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dengan tersangka yang sudah kita sebutkan tadi, IGA alias Jering dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum, jaksa penelitinya, yang selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan secepatnya. Dan kemudian tersangka disangkakan melanggar pasal 27 ayat 4, junto pasal 45 ayat 4 atau pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi tersangka tadi didampingi oleh penasihat hukumnya. Dan selanjutnya setelah tahap 2, jaksa berpendapat untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Mulai hari ini di rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya. Hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHP. Itu demikian yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Alasan ditahan? Alasan ditahan tentu alasan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP. Ada alasan subjektif, itu tentu ada di jaksa penuntut umumnya, jaksa peneliti. Alasan objektif antara lain ancamannya 6 tahun, jadi dimungkinkan untuk dilakukan penahanan. Masuk alasan subjektif dan alasan objektifnya. Apalagi di dalam tadi apa aja Pak, mungkin ada pemeriksaan kah atau mungkin hanya penyerahan? Oke, terima kasih. Jadi tentu di dalam tahap 2 ini dilakukan pemeriksaan terhadap identitas yang bersangkutan. Itu dilakukan pemeriksaan identitas yang bersangkutan, dilakukan pemeriksaan berkas perkara. Setelah dipastikan semuanya sesuai ketentuan yang berlaku, lengkap, makanya selesai. Itu untuk selanjutnya kita persiapkan limpah ke pengadilan. Biasanya berapa hari untuk
dilimpahkan ke pengadilan? Pada prinsipnya begini, secepatnya dilimpahkan ke pengadilan. Itu, ada prinsipnya. Itu. Ada kemungkinan buat dapat penangguhan penahanan nggak sih Pak kalau keputusan seperti ini? Terkait dengan masalah penangguhan penahanan, tentu saat ini kita belum bisa bicara masalah penangguhan penahanan atau tidak. Yang jelas pada saat ini telah dilakukan upaya penahanan. Oke? Pak, mungkin Clear? Bapak mengakui tindakan atas tersebut di dalam? Nah itu kalau mengenai mengakui atau bagaimana nanti kita lihat di fakta persidangan. Itu nanti kan sidang terbuka untuk umum, semua bisa menyaksikan persidangan tersebut. Bakalan daring atau